Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kalangputih atau yang mewakili, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Kalangputih yang sempat hadir pada saat hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan serta segala kebaikan yang kita rasakan saat ini. Atas segala izinnya, marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang tidak tahu apa-apa sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tujuan kita berkumpul di ruang lab IPA ini itu kita akan menghadiri, menyaksikan, mendengarkan penyampaian praktik baik dari narasumber kita, ya, yaitu tentang rencana tindak lanjut tentang pembelajaran proyek, ya, tentang pembelajaran proyek. Jadi ini saya bacakan ya, profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Sunanta SPD. Ya, beliau merupakan guru PJOK dari SMK Negeri 1 Kalangputih. Langsung saja kepada Pak Sunanta kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mau menghadiri kegiatan pada siang hari ini, dan untuk waktunya juga saya terima kasih. Mungkin yang pertama akan saya bahas ini mengenai presentasi saya ini. Jadi ini tugas saya di PKG PJOK. Jadi PKG PJOK ini lagi berjalan sekitar 10 minggu. Jadi 10 minggu itu ini untuk di minggu terakhir Agustus ini. Jadi ini mungkin tugas saya yang rencana tindak lanjut ini. Nanti untuk materinya akan saya paparkan. Nah, jadi untuk rencana tindak lanjut ini Bapak Ibu, jadi nanti kami selaku guru olahraga juga berkolaborasi dengan guru mapel lainnya. Jadi ada guru IPAS, terus lagi ada guru bahasa Indonesia, seni budaya, dan yang terakhir ada teknik komputer dan jaringan Bapak Ibu. Nah, jadi kami juga nanti ada produknya untuk kebugaran jasmani ini. Yang pertama itu ada poster untuk kebugaran. Yang kedua nanti ada struktur kegiatan anak pada saat membuat video kebugaran, dan yang terakhir itu jadi ada laporan untuk kebugaran jasmani Bapak Ibu. Nah, jadi untuk sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelumnya jadi yang pertama ini sebelum memulai kegiatan kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Nah, Bu Nadira. Nah, jadi di sini ada apa? Goyang apa itu yang Marsa and the Beer. Jadi Bapak Ibu perhatikan ke depan, ya, perhatikan cekgu ini ya. Nanti kita goyang sama-sama. Oke, siap? Siap. Oke.
Oke, silakan berdiri dan siap-siap. Nah, jadi perhatikan cikgu yang ganteng ini ya Bu ya. Ayo kakinya. Kurang tak kira-kira kurang besar yang lawannya. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya. Ini lanjut dulu. Nah, jadi yang pertama ini rencana pembelajaran berbasis proyek. Judul program saya buat ini Kasuka, kebugaran aktif untuk kita semua. Jadi untuk model pendidikannya ini saya buat ini model pendidikan kebugaran. Jadi di PJOK itu Bu ada 3. Yang pertama ini model pendidikan kebugaran, yang kedua model pendidikan kesehatan, dan yang terakhir itu ada SEM Bu. Jadi SEM itu Sport Education Model. Jadi yang sering kita laksanakan pada saat turnamen mini itu Sport Education Model. Nah, jadi yang pertama ini latar belakang yang memiliki tubuh yang sehat itu penting menjadi dambaan bagi setiap orang, terlebih lagi setelah munculnya pandemi COVID-19. Jadi kesadaran untuk kepedulian masyarakat pada kesehatan semakin tinggi. Jadi banyak cara dilakukan agar bisa mewujudkan tubuh yang sehat, bugar jasmani. Mulai dari memperhatikan asupan makanan, memastikan pola tidur, istirahat yang teratur dan cukup, terus lagi mengelola stres hingga melakukan olahraga dan aktivitas fisik. Nah, bagi sebagian besar orang, olahraga atau aktivitas fisik sudah bukan lagi menjadi suatu kegiatan, melainkan sudah seperti gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep kebugaran jasmani. Jadi untuk kebugaran jasmani itu, jadi kita melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti untuk esok harinya. Lanjut. Nah, jadi untuk tujuan program saya, yang pertama ini meningkatkan pemahaman murid tentang pentingnya kebugaran jasmani. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kerjasama tim, komunikasi antar murid. Terus yang keempat, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada gotong royong dan kemandirian dan kreatif. Nah, selanjutnya ini ada capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan pada kegiatan ini. Jadi dalam meningkatkan pemahaman kita, yang pertama itu peserta didik. Jadi ajarkan mereka konsep dasar kebugaran jasmani, termasuk komponen-komponen kebugaran, kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan lain-lain. Nah, yang kedua, dalam mengembangkan keterampilan motorik, peserta didik di SMK Negeri Satu Ubi yang rata-rata usia sekitar 15 sampai 16 tahun memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan beragam, mengingat kemampuan mereka sudah lebih maju dibandingkan anak-anak SD dan SMP. Nah, jadi kemudian lakukan penilaian awal untuk mengukur keterampilan motorik dasar dan spesifik peserta didik seperti kekuatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan diharapkan dengan diberikan kebebasan peserta didik mampu belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan dan kerjasama tim dan komunikasi antar murid. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dan kerjasama tim, ajarkan konsep dasar tentang pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif dalam kebugaran jasmani. Jelaskan bagaimana kedua keterampilan ini dapat meningkatkan efektivitas latihan dan mencapai tujuan bersama. Nah, terus yang terakhir ada menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada gotong royong,
kemandirian dan kreatif. Kegiatan ini juga dilakukan pada semua aktivitas kebugaran karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun dengan masyarakat. Jadi untuk fokus utamanya ini adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti peserta didik. Nah, ini mungkin ada langkah-langkah kegiatan. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu saya buat 4 minggu 8 kali pertemuan. Jadi 1 minggunya 2 kali pertemuan. Nah, untuk minggu pertama mungkin saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang program kegiatan ini. Terus masih di minggu pertama mungkin berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga dengan guru yang saya kolaborasikan. Terus minggu kedua, nah jadi untuk minggu kedua ini saya mulai pengenalan topik dan tujuan proyek kepada murid. Jadi proyek saya ini saya kenalkan ke anak-anak. Baru lanjut begini. Terus untuk minggu ketiga, nah anak-anak nanti saya suruh eksplorasi dan penelitian. Jadi mengenai berbagai jenis aktivitas fisik dan olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Nah, jadi mereka bisa wawancara dengan ahli kesehatan, terus juga bisa mengunjungi pusat kebugaran yang ada di Tamu Bini, Bu. Atau mereka juga bisa membaca artikel dan jurnal terkait. Terus di minggu ketiga, nah jadi di minggu ketiga murid merancang program latihan fisik atau olahraga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jadi nanti mereka juga merancang program latihan fisik dan olahraga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jadi mereka bisa push up atau sit up atau pull up, pokoknya yang mengenai kebugaran. Juga bisa lari juga, Bu. Nah, minggu keempat lagi Bu, yang sebelah ini bukan, Bu. Nah, minggu keempat jadi murid di minggu keempat jadi murid itu mengumpulkan hasil mereka, Bu. Jadi mereka mempresentasikan hasil proyek mereka termasuk program latihan, terus lagi hasil poster kebugaran nanti dibuat untuk poster kebugaran. Juga mereka nanti presentasi bisa langsung demonstrasi langsung atau video, dan yang terakhir atau laporan tertulis langsung di depan kelas. Nah, untuk struktur program dan mitra, tujuan kegiatan ini mungkin yang peran yang terlibat ini saya ambil untuk seluruh kelas 11, Bapak Ibu. Nah, yang kedua jadwal kegiatan ini dilaksanakan 4 minggu 8 kali pertemuan. Nah, mitra utamanya yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, masyarakat, dan orang tua. Nah, ini untuk kapasitas yang kita miliki di sekolah ini ada yang pertama itu model manusia. Model manusia itu ada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Nah, sedangkan untuk model fisik kita, lapangan sekolah. Mungkin lapangan sekolah kalau misalkan lagi penuh bisa menggunakan lapangan pemerintah daerah setempat, bisa menggunakan lapangan kantor camat di dekat sekolah. Nah, terus model sosial, koordinasi dengan masyarakat, model lingkungan, udara kita yang masih bersih ini, yang lingkungannya masih perkebunan, ya, Bengkaren Pak, kebun sawit. Nah, mungkin yang terakhir ada model finansial yaitu dana bos, modal yang paling susah di sekolah kita ini, Bu. Terus mungkin yang lanjut rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini yang pertama ada nanti saya merefleksikan kepada peserta didik, bisa berupa kuesioner atau wawancara, serta survei dengan semua yang terlibat dan terkait. Nah, itu mungkin untuk rencana evaluasi, Bapak Ibu. Nah, kemungkinan tantangan buat kegiatan ini yang pertama itu cuaca, atau saat terjadi cuaca buruk, misalkan hujan atau panas. Kegiatan ini solusinya kegiatan ini bisa dipindahkan di minggu selanjutnya. Terus lagi yang kedua, kegiatan sekolah yang sering bentrok, Bapak Ibu. Jadi keadaan ini sering ditemukan mengingat setiap tahunnya selalu ada agenda kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga solusinya mungkin lihat mana yang lebih penting yang didahulukan. Terus yang terakhir ada alat yang rusak dan lapangan yang bertekstur tanah. Jadi solusinya dengan memanfaatkan lapangan pemerintah daerah di dekat sekolah. Mungkin untuk
lapangan bisa digunakan lapangan kantor camat atau di depan sekolah bisa digunakan untuk aspal ataupun jalan cor yang di depan, Bu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran dari rencana tindak lanjut saya, boleh silakan menunjuk tangan kalau ada saran atau tambahan. Ya, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian materi dari Bapak Sunata Wijaya. Di sini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bukan bertanya, memberi saran atau masukan terkait dari penyampaian Pak Sunata tadi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, topik yang saran berkaitan dengan fasilitas misalkan yang digunakan, mungkin saran untuk bisa membuat proposal untuk kegiatan atau memfasilitasi lapangan-lapangan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik yang telah memberi saran. Jadi sarannya Pak Sunata itu proposal. Setiap kita melakukan kegiatan kalau bisa ada proposalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau saran? Baiklah, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi masukan atau saran yang diberikan, mungkin cukup sekian sampai di sini penyampaian dari Pak Sunata. Terima kasih telah bergabung di ruangan ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku moderator. Dan kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.